Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita nanti akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yang sudah kita bahas, dan sekilas sudah ada materinya itu tentang membahas konsep entity relationship diagram itu di materi sebelumnya. Nah, kali ini kita membahas lebih detail lagi atau cara pembuatan dari entity relationship diagram atau ER diagram. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas lebih detail bagaimana itu membuat entity relationship diagram atau diagram relationship entitasnya itu, hubungan entitas, yaitu nanti mulai dari bagaimana itu simbolnya sampai akhirnya nanti terbentuklah sebuah model. Jadi IRD ini adalah sebuah model hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Nah, entitas sendiri itu apa? Entitas itu adalah sebuah objek nyata. Kemarin sudah kita contohkan bahwa entitas itu misalnya ada mahasiswa, kemudian mungkin kelas, atau mungkin kalau di dalam database perpustakaan itu adalah buku, nah itu adalah entitas. Nah di sini nanti kita akan di dalam sebuah rancangan sistem ya, rancangan sistem atau aplikasi, itu kan ada nanti yang namanya IRD atau Entity Relationship Diagram. Itu nanti kita akan belajar di sini bagaimana pembuatan dari awal, simbolnya itu seperti apa, hingga akhirnya nanti terbentuk. Nah, ini adalah tadi yang sekilas tadi sudah kita singgung, yaitu adalah entitas. Entitas di sini adalah objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Nah, entitas ini adalah objeknya. Ibaratnya itu adalah tokohnya, orangnya. Nah, entitas. Kemudian nanti ada temannya lagi, yaitu adalah atribut. Atribut ini, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen satu dengan yang lainnya. Jadi di dalam atribut itu nanti ada sebuah isi ya, isi atribut itu nanti dia mengidentifikasikan atau dia identitas dari keterangan entitas. Jadi setiap entitas itu memiliki satu atau bahkan banyak, lebih dari satu itu sebuah atribut di sini. Kemudian nanti ada istilah lain yaitu adalah relasi. Nah, relasi ini adalah untuk menghubungkan entitas satu dengan yang lainnya di sini. Tanpa relasi itu kita nggak akan bisa jadi IRD karena konsep dari IRD sendiri adalah menghubungkan entitas satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya di sini adalah simbol IRD. Apa aja tadi yang terlibat di dalam IRD itu adalah ada entitas, ada atribut, dan juga ada relasi. Nah, ini adalah entitas, itu disimbolkan dengan kotak atau persegi panjang. Itu adalah entitas. Kalau kita dalam sebuah IRD, kita ketemu yang namanya kotak ini atau persegi panjang, itu berarti dia entitas. Kemudian ada lagi, tadi adalah atribut. Nah, atribut simbolnya adalah elips. Di sini. Simbolnya seperti ini, silakan itu dihafalkan. Ini wajib hafal, karena simbol-simbol ini nanti adalah dasar dari bagaimana kita nanti membuat sebuah IRD. Kemudian yang berikutnya, ini ada yang namanya relasi. Nah, relasi ini adalah belah ketupat. Tiga simbol ini adalah simbol utama dari IRD, ini wajib hafal, mulai dari entitas, atribut, dan juga relasi. Dan satu lagi itu adalah garis lurus. Garis lurus itu nanti yang menghubungkan relasi dengan entitas, kemudian entitas dengan atribut. Garisnya harus lurus, nggak boleh zigzag maupun garis apa gitu, pokoknya harus lurus, garis lurus. Ini adalah simbol IRD, wajib dihafalkan, silahkan dihafalkan. Nanti harus setiap keliru, biasanya itu di dalam atribut ini sering keliru, dia nanti diubah jadi bulat atau kotak, itu kesalahan yang fatal. Karena atribut itu haruslah elips di sini. Kemudian entitas harus kotak, nggak boleh dimodifikasi. Relasi seperti ini, jadi nggak boleh dimodifikasi atau dengan simbol yang lainnya. Berikutnya di sini adalah pembuatan IRD.
kita sebagai contoh yang mudah, sederhana, itu ada entitas. Entitas tadi ya, objeknya ada mahasiswa dan mata kuliah. Kita punya dua objek tersebut atau punya dua entitas. Kemudian dari entitas ini juga ada yang namanya kamus data. Nah, kamus data ini nanti menyatakan adanya entitas dan juga atribut. Penulisannya seperti ini. Silakan dihafalkan juga, diamati, dipahami ya. Untuk penulisannya, kamus data. Kamus data ini adalah mendeskripsikan setiap entitas yang ada. Kita ingat tadi kita memiliki entitas mahasiswa di sini. Entitas mahasiswa dalam kurung kurawal ada NIM, nama, alamat. Ini menyatakan atribut. NIM ini kemudian NIM ini kan ada garis bawahnya nih, di garis bawahi atau underline. Nah, ini maksudnya itu adalah bahwa NIM itu sebagai primary key atau PK. Kemarin sudah kita bahas, silakan dibaca lagi PK, primary key. Apa itu primary key? Yaitu kunci utama. Mata kuliah itu atributnya ada KDMK, yaitu kode mata kuliah, saya singkat KD_MK, dan nama mata kuliah. Jadi nggak boleh ada spasi di sini. Kemudian ini untuk primary key-nya itu kita tandai dengan yang di underline atau garis bawah, yaitu KDMK. Jadi kalau ketemu garis bawah itu berarti primary key. Sifat primary key itu adalah unik ya, unik. Jadi dia nggak boleh sama. Data yang ada di dalam NIM itu nggak boleh sama. Kalau nama kan boleh sama, alamat boleh sama. Kalau NIM itu nggak boleh sama. Nah, itulah primary key. KDMK, kode mata kuliah, setiap mata kuliah memiliki kode yang berbeda. Nah, maka dari itu KDMK itu sebagai primary key. Berikutnya dalam pembuatan, yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita mengidentifikasikan entitasnya, entity. Kita tadi punya dua entitas, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Entitas pertama itu adalah mahasiswa. Kita tulis di sini mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini tadi itu kan memiliki beberapa atribut. Atribut, kita gambar atributnya. Atribut yang pertama itu adalah NIM. Kemudian atribut yang kedua itu adalah nama. Atribut ketiga di sini kita punya alamat. Nah, seperti ini kita gambarkan yang pertama tadi adalah entitasnya dulu, baru kita tuliskan atau gambarkan atributnya sesuai dengan simbolnya masing-masing. Kemudian jangan lupa garis lurus ya, garis hubung ya, garis hubung antara atribut dengan entitas. Nah, garis ini menyatakan bahwa atribut NIM, nama, dan juga alamat ini adalah miliknya entitas mahasiswa. Jadi harus terhubung dengan garis. Ini juga fatal, biasanya itu kebanyakan lupa ya, kelupaan itu nggak digaris. Nah, ini sebuah fatal nanti ya. Jadi harus memang ada garis hubungnya. Kemudian berikutnya, entitas yang kedua, kita buat entitas kedua. Entitas kedua yang kita miliki tadi adalah mata kuliah. Kita tulis di sini atau kita gambar entitasnya. Simbol entitas adalah persegi panjang atau kotak. Setelah kita membuat entitas, yang kedua adalah kita membuat atributnya. Atribut simbolnya elips. Kita buat atribut yang pertama, tadi adalah kita memiliki kode mata kuliah. Nah, kita singkat jadi KDMK. Kalau misalnya kode mata kuliah ditulis lengkap, boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting itu tanpa spasi. Kemudian atribut berikutnya itu ada yang namanya nama mata kuliah. Saya singkat nama matkul di sini. Nah, nama matkul di sini menjadi atribut kedua dari entitas mata kuliah. Sama dengan yang mahasiswa tadi, kita hubungkan biar nggak keliru. Jadi KDMK, nama matkul. Nah, ini ada garis lurus yang menghubungkan, itu menyatakan bahwa dia miliknya entitas mata kuliah. Setelah ini, berikutnya itu adalah relasinya yang menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain. Relasi ini menghubungkan entitas mahasiswa dengan mata kuliah.
Ibaratnya relasi ini adalah jembatan antara entitas satu dengan yang lainnya, entitas mahasiswa dengan mata kuliah. Di dalam relasi ini, kita cari kata kerja yang menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi buat kalimat ya, untuk mudahnya buat kalimat di sini. Kalimat aktif. Mahasiswa titik-titik mata kuliah. Nah, biasanya apa? Mengikuti, mengambil, atau mungkin menggunakan dan sebagainya ya. Nah, ini bisa kita salah satu kata tersebut yaitu mengikuti atau mengambil juga boleh. Ini sudah menjadi satu IRD. Sampai di sini sudah selesai. Kalau di dalam gambar simbol itu sudah selesai. Tapi masih ada satu lagi yaitu primary key belum kita tulis di sini. Primary key simbolnya adalah kalau di dalam IRD atau Entity Relationship Diagram itu adalah garis bawah. Atribut yang menyatakan PK atau primary key kita garis bawahi. Nah, ini adalah di mahasiswa ada NIM. Kita garis bawah. Di mata kuliah ada KDMK. Nah, seperti ini. Itu yang sering juga kelewatan atau khilaf ya di dalam IRD itu adalah simbol PK atau primary key itu kelupaan nggak ditulis, padahal itu fatal. Kalau sampai ini terjadi, itu udah mengubah makna atau artinya. Jadi besok teman-teman kalau mengerjakan, diteliti lagi jangan sampai PK-nya itu ketinggalan atau primary key. Nah, ini ada juga ya, di sini nanti kita ketemu juga foreign key, tapi di sini belum kita membahas foreign key. Foreign key itu adalah primary key. Primary key itu di sini ya, misalnya di mahasiswa itu sebagai primary key ya. NIM itu kan primary key. Nah, itu mungkin akan ada satu entitas lagi atau tabel namanya KRS. KRS ini ada mahasiswa juga ya, data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu diambil dari NIM-nya. Karena kalau mengambil NIM saja, itu sudah otomatis kita menyebut atau merujuk pada nama dan alamat itu sudah ada datanya. Jadi satu kesatuan. Di dalam mahasiswa, itu kan NIM sebagai kuncinya. Kuncinya NIM. Berarti kalau di KRS, di tabel lain ya, di tabel lain itu ada NIM yang merujuk pada mahasiswa. Di tabel lain itu sebagai foreign key. Sebagai foreign key yang merujuk atau mereferensi pada tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa. Kalau kita di tabel KRS ini tadi kita ingin menampilkan nama mahasiswa. Kita tinggal panggil NIM-nya aja. Nanti kita sudah ada nama dan alamat itu include di dalam NIM itu. Karena NIM ini adalah primary key. Nah, primary key yang dia nanti diambil di referensi di tabel lain, itu nanti di tabel lain itu sebagai foreign key. Kalau di dalam IRD, foreign key itu nanti disimbolkan dengan 2 garis bawah. Nah, kalau yang primary key 1 garis bawah, nah yang di foreign key itu nanti double garis bawah. Nah, itu tadi untuk dasar pembuatan IRD. Kita akan bersambung ke part 2, yaitu nanti ke depannya nanti akan kita bahas tentang lebih detail lagi bagaimana itu kalau misalnya ada foreign key. Bagaimana mengubah dari IRD itu ke dalam tabel penyajiannya itu seperti apa. Nah, itu untuk materi kita dalam pertemuan hari ini. Itu silahkan nanti dipelajari lagi. Untuk materi detailnya itu sudah ada di materi, bisa di-download di Siakap maupun di Classroom. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.